warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kusumaningsih dari kelas 3D4EB NRP 11101181057. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum kelima VLSI, yakni pembuatan counter asinkron 4 bit menggunakan pendekatan desain hierarki. Sama dengan percobaan sebelumnya, pendekatan desain hierarki sendiri adalah pembuatan rangkaian dari bagian yang paling kecil yaitu CMOS, kemudian menjadi bagian terbesar atau top level. Adapun rangkaian counter asinkron 4 bit yang dibuat disusun dari beberapa tingkatan, yakni tingkatan terendah adalah CMOS MUX 221, setelah itu naik level menjadi D-Latch, kemudian menjadi D flip-flop, dan top levelnya adalah counter asinkron 4 bit. Langsung saja saya jelaskan untuk MUX 221. Ini adalah rangkaian CMOS-nya dan ini adalah ikonnya. Rangkaian multiplexer atau MUX adalah rangkaian yang memiliki banyak input tetapi hanya memiliki satu output. Output yang akan dikeluarkan oleh rangkaian tergantung pada selektor. Jadi untuk rangkaian MUX 221 ini memiliki 2 input dan 1 output. Langsung saja saya simulasikan. Sebelumnya saya ingin memastikan ini simulation engine-nya sudah IRSIM, jadi sudah default. Baru klik OK. Kemudian ini seperti biasa. Karena ini terlalu banyak, maka saya hapus. TD D0 T1. Misal ini selektornya saya berikan nilai 0, kemudian D0 nya 0, D1 nya 0, maka Y nya bernilai 0. Kemudian apabila D0 nya 0, D1 nya 1, maka output Y tidak berubah. Kemudian apabila D0 nya 0, D0 nya 1, D1 nya 0, maka nilai Y akan berubah menjadi 1, sama seperti input D0. Kemudian apabila D0 nya ini 1 dan D1 nya ini 1, maka output Y tetap. Sekarang saya ingin membuat selektornya bernilai 1, kemudian D0 nya 0, D1 nya 0, maka output Y akan berubah sama. Kemudian jika D0 nya 0, D1 nya 1, output Y akan berubah mengikuti D1. Kemudian jika D0 nya 1, D1 nya 0, output Y berubah lagi. Dan yang terakhir ketika D0 1, D1 1, maka output Y juga berubah nilainya sama dengan D1. Jadi di sini cara kerja MUX adalah ketika selektor bernilai 0, maka nilai output Y sama dengan A. Tetapi jika input selektor itu 1, maka nilai output Y sama dengan B. Selanjutnya adalah rangkaian logika NOT. Ini adalah rangkaian CMOS inverter yang terdiri dari PMOS dan NMOS. Kemudian diberikan, ini digabung
kemudian diberikan terminal input A, dan ini disambungkan diberikan terminal output Y. Gerbang logika NOT adalah sebuah inverter atau pembalik dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, dan keadaan keluarannya selalu berlawanan dengan keadaan masukan. Langsung saja saya simulasikan. Ini saya tukar. Untuk input A, apabila saya beri logika 0, maka output Y bernilai 1. Kemudian jika input A saya berikan nilai 1, maka output Y bernilai 0. Yang berarti inverter ini sifat input dan outputnya selalu berkebalikan. Rangkaian selanjutnya adalah D-latch. D-latch ini tersusun dari sebuah MUX 221 yang sudah dibuat sebelumnya dan dengan dua gerbang logika NOT. Kemudian ini adalah simbolnya atau ikonnya. Jadi rangkaian pengunci atau latch merupakan rangkaian yang dapat mempertahankan kondisi keluarannya meskipun terjadi perubahan pada kondisi masukan. Nah, ini langsung saja saya simulasikan juga. Saya hapus. Saya tata agar tidak membingungkan. Jadi saya coba memberikan clocknya 0, kemudian D-nya 0, kemudian saya berikan D-nya ini 1, dan output key serta keybar tetap mempertahankan kondisi sebelumnya. Setelah itu jika saya ganti clocknya dengan logika 1, nah ini output key akan berubah. Key akan sama dengan D, sedangkan keybar adalah kebalikan dari key. Dari sini dapat diketahui bahwa cara kerja dari rangkaian latch adalah ketika clock bernilai 0, maka output key dan keybar tidak berubah. Mengapa tidak berubah? Karena datanya ini berputar di loop inverter, sehingga input D tidak bisa masuk. Tetapi jika clock bernilai 1, maka nilai pada output key sama dengan input D. Dalam kata lain, jika clocknya bernilai 1, maka outputnya akan berubah. Kemudian saya akan menjelaskan rangkaian D flip-flop. Nah, D flip-flop ini tersusun dari dua buah latch yang di seri atau di cascade, kemudian diberikan sebuah gerbang logika NOT. Yang ini adalah bentuk simbolnya. Langsung saja saya simulasikan. Jadi rangkaian flip-flop sendiri adalah rangkaian elektronika yang mempunyai dua kondisi stabil. Makanya disebut multivibrator bistabil, yang bisa digunakan untuk menyimpan suatu informasi. Disebut multivibrator bistabil karena kedua level tegangan output hanya akan mengubah kondisi jika terjadi sesuatu pada triggernya. Ini saya hapus juga, kemudian saya tata.
Kemudian ketika saya memberikan clock ini adalah logika 0 dan input D saya berikan 0 juga, maka output key dan keybar tetap tidak berubah, mempertahankan kondisi sebelumnya. Kemudian jika saya beri logika 1 pada clock, maka output key dan keybar berubah. Kemudian jika saya beri logika 0 pada clock, kemudian saya ubah D-nya menjadi 1, output key dan keybar tidak berubah. Kemudian jika clocknya saya beri logika 1, maka pada key dan keybar ini akan langsung berubah ya. Sehingga kesimpulan dari cara kerja flip-flop sendiri, di flip-flop maksudnya, adalah ketika clock mengalami rising edge, maka output akan mengikuti input yang diberikan. Jadi selain kondisi rising edge, maka output akan tetap atau mempertahankan kondisi sebelumnya. Kemudian rangkaian yang terakhir atau top levelnya adalah rangkaian counter. Nah, di sini tersusun dari 4 buah D flip-flop yang di seri. Disebut rangkaian counter asinkron karena masing-masing flip-flop yang digunakan akan berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya secara berurutan atau langkah demi langkah. Hal ini disebabkan karena flip-flop yang paling ujung terdapat yang mengenerate, maksudnya adalah sumber clocknya langsung. Sedangkan pada D flip-flop yang lain, sumber clocknya adalah berasal dari flip-flop yang sebelumnya. Sehingga nanti pada gambar sinyalnya akan muncul riak atau ripple. Nah, maka dari itu disebut rangkaian counter asinkron. Untuk rangkaian counter ini, cara melakukan simulasinya berbeda dengan rangkaian sebelumnya, yakni dengan cara memilih tools, kemudian simulation, kemudian pada simulation option dipilih yang ALS, kemudian pada maksimum eventnya saya menambahkan 0 sehingga bernilai 100.000 Hz. 100.000. Kemudian klik OK. Kemudian untuk simulasinya sama, pilih tool, simulation, simulate. Nah, ini yang membedakan antara ALS dengan yang IRSIM tadi. Kemudian saya hapus ini yang tidak terpakai dan saya klik pada bagian CLK-nya. Kemudian saya tekan huruf C pada keyboard sehingga muncul sebuah dialog. Kemudian saya memasukkan frekuensi sebesar 1 MHz, berarti 1 juta. Gini, oke. Setelah itu, yang harus dilakukan adalah menggeser garis putih yang ada bintangnya ke kanan sampai sinyal dari counter ini terlihat. Digeser ke kanan dan kontrol 0.
digeser ke kanan lagi. Digeser ke kanan lagi. Memang ini membutuhkan proses yang agak lama karena sering terjadi hang. Nah, di sini yang disebut ripple-nya karena tadi flip-flop yang paling belakang itu paling tidak stabil karena jauh dari sumber clock yang asli. Kita tarik. Ini kan saya kecilkan. Masih belum terlihat sinyal secara keseluruhan. Saya kecilkan lagi. Saya geser. Ini menunjukkan Q2 dan Q3 masih terdapat ripple dan Q2 sudah mulai aktif, tinggal Q3 nya saja. Nah, Q2 sudah mulai aktif, ripple nya sudah mulai hilang, kemudian tinggal Q3 saja. Saya geser dan saya kecilkan. Bagian ketiga juga belum aktif. Saya kecilkan lagi. Saya kecilkan lagi dengan menekan Ctrl 0 ya pada keyboard. Saya kecilkan lagi. Nah, ini sudah mulai muncul pada bagian Q3 nya. Nah, jadi seperti ini adalah sinyal dari counter asinkron 4 bit. Ini adalah flip-flop yang paling stabil karena clocknya di-generate langsung oleh sumber clock, dan ini adalah D flip-flop yang paling tidak stabil. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.